Gajinya 100 juta lebih. Waduh. Kalau Waduh. kita punya 20. Pak Eko tolong, Pak. Pak Eko. Kembali lagi di Kuping Panas. Kumpulan info penting yang lagi Panas. Ini hari ini kita talk show ditonton oleh anggota dewan langsung di depan kita. ada- Nanti dipanggil satu-satu ya tapi ya. Kita bintangnya hari ini. Iya, di bintangnya hari ini. Tetap aja hari ini tetap beliau yang jadi narasumber, jangan Iya. jadi penonton dong. Iya, nanti kan masuk satu-satu. Betul Tapi sekali. hari ini kita ada yang tema yang spesial. Apa Devin? Temanya tentang peternakan. Peternakan bener, tapi lebih spesifiknya kita membahas mengenai limbah pertanian tuh bisa dijadiin menjadi pakan sapi sehingga bisa Iya. meminimalisir biaya loh. Sobat bersinar Iya. pasti penasaran. Iya, apa informasi-informasi pentingnya? Ya, langsung Mari saja kita panggilkan. sambutkan. Untuk yang pertama ada Bapak Ruslan Rosidi sebagai Sekretaris Komisi 1 DPRD Kabupaten Klaten. Silahkan Bapak. Moga-moga Pinara. Pinara. Gimana terserah, Pak. Ya, saya mendekat dulu boleh ya? Enggak. Oke, selamat siang Bapak. Ya, selamat siang, Mbak. Gimana Dan Mas pertama yang kali datang cantik-cantik di ini. Kuping Panas Pak? Pak, bentar Pak, saya bukan cantik dong, Pak. Ikut bersinar ini. Oh. Ikut bersinar. Baik. Semoga tidak kapok ya nanti untuk pertama kali datang ke sini. Harus. Kita harus selalu menginformasikan hal penting yang ada di Klaten ini. Iya. Hal penting ini adalah termasuk di pertanian, sudah kelihatan dari topinya. Ya, betul. Ingin uang banyak harus beternak, Mas. Oh iya. Itu salah Oke, satu langsung saja kita Iya. mau bahas mengenai sapi, boleh nggak Pak? Iya, sapi. Oke. Nah, di sekarang ini kan banyak banget tadi juga dikatakan bahwa daging sapi tuh kita juga masih kekurangan ya Pak, harus impor Betul, seperti betul. itu. Boleh Iya, dijelaskan Pak di Indonesia ini gimana, apalagi di Klaten ini Pak? Ya, oke. Ya, sahabat-sahabat bersinar. Indonesia ini kan negara agraris. Ya, negara agraris yang potensi sumber alamnya kan luar biasa. Sementara kebutuhan daging itu belum bisa dipenuhi oleh produksi dalam negeri, sehingga masih harus impor dari Australia, dari Brasil, impor daging dari India juga lah. Sehingga kita sebagai warga negara, sebagai masyarakat petani peternak, ini harus mengambil momen ini untuk bisa ikut andil bagaimana mewujudkan swasembada daging yang ada di Indonesia. Nah, padahal tadi kita sebagai bagian dari negara agraris yang potensi alamnya itu luar biasa, ini harus kita manfaatkan budidaya sapi potong. Untuk bisa tertarik dengan budidaya mau nggak mau, karena ada laba tadi kan. Kalau ingin income yang memadai, ingin pendapatan yang meningkat, nah ini harus melihat potensi-potensi di sekitar kita, terutama di Klaten juga. Klaten ini sebagai penghasil pertanian, baik itu tanaman padi, jagung, kedelai, kemudian juga singkong. Nah ini semuanya limbahnya bisa dimanfaatkan untuk budidaya ternak sapi potong, sehingga bisa menambah income kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat. Sehingga nanti kita akan juga sama-sama kita bahas, kita berdiskusi bagaimana nanti menggali potensi-potensi di sekitar kita, memanfaatkan limbah pertanian yang ada di sekitar kita kelola, kita olah, sehingga bisa menghasilkan nilai ekonomis yang meningkat. Ya, jadi begini Pak, kita tadi kan memanfaatkan limbah pertanian dan juga sebenarnya juga simbolis mutualisme ya sebenarnya, karena pakan itu kan menghasilkan sapi, khususnya sapi itu kan menghasilkan kotoran juga dan akhirnya kembali lagi ke pertanian, dimanfaatkan ke pertanian. Bagaimana sirkulasi itu bisa dimanfaatkan Pak? Ya betul, itu namanya integrated farming ya, farm yang terpadu. Di satu sisi ini memproduksi hasil pertanian, jagung, padi, beras, singkong, kedelai, tapi limbahnya bisa untuk ternak, kita budidaya ternak sapi potong,
Kemudian ternak sapi potong ini menghasilkan pupuk yang kemudian bisa kita olah, yang pupuknya bisa juga dimanfaatkan untuk pertanian tersebut, baik tanaman padi, tanaman jagung, singkong, kedelai. Ini namanya integrated farm yang tadi disebut Mas, mutualismenya. Jadi saling menopang, saling memberi manfaat, saling mensupport gitu. Namanya integrated farming. Yang ini yang memang harus dikembangkan dan selalu diberikan inovasi kepada para petani kita. Memang selama ini juga sudah ada yang memanfaatkan limbah-limbah itu, namun belum secara maksimal. Tambahan referensi tentang sapi potong, ya, budidaya sapi potong. Saya tahu jenis-jenis sapi potong. Yang tahu saya Sumba itu. Sumba unggul, Sumba unggul. Sumba itu cuman yang besar-besar tuh loh Pak, yang pokoknya punuknya itu sampai tinggi banget. Oh itu unggul, sapi unggul. Jadi gini, jenis-jenis sapi itu ada SO, itu Sumba unggul itu yang ada di Sumba ya. Cuman peranakannya menjadi PO, jenisnya PO, peranakan unggul, sapi unggul gitu. Memang ini termasuk jenis lokal daerah tropis. Sapi-sapi daerah tropis ini punya karakteristik makan makanan yang kualitas rendah seperti jerami, tapi produktivitasnya bisa bagus. Namun ada sapi-sapi yang subtropis, sapi-sapi yang berasal dari iklim subtropis yang agak daerah dingin. Ini kemudian nanti dipersilangkan dengan sapi tropis di sekitar kita. Kalau kita kan ini termasuk iklim tropis di Indonesia ini. Nah, iklim tropis. Nah, itu ada sapi-sapi Bali, sapi Madura, sapi unggul tadi, peranakan unggul. Cuman ada jenis-jenis subtropis yang tipenya besar, beratnya sampai 1 ton, 1,5 ton gitu. Itu yaitu jenis-jenis sapi simental, kemudian limosin, kemudian Brahman, kemudian Angus, kemudian Belgian Blue yang nanti yang juga disampaikan nanti rekan. Itu Belgian Blue termasuk yang spesies baru, jenis baru. Ini persilangan memang. Kemudian yang ngetren sekarang juga sapi Wagyu. Oke, tadi kan sudah disebutkan, Bapak udah menjelaskan Udah ya jenis-jenis sapi dan lain sebagainya. Maka kita akan beralih membahas tentang pengolahan limbahnya itu seperti apa. Nah, kita akan panggilkan teman dari Bapak Ruslan, yaitu Bapak, ini nggak mau dipanggil Bapak, ya? Oh, masih muda, masih muda. Iya. Karena masih muda single. Oh masih single Pak? Masih single. Single kalau di luar rumah single. Oke, langsung saja kita panggilkan Mas Marteni, Wakil Ketua dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Klaten. Selamat siang, Mas. Iya. Silahkan. Ya, sudah tidak sendiri ya Pak Ruslan ya. Ini diskusinya semakin panjang nanti. Nah, baik tadi kan sudah dibahas mengenai jenis sapi ya, dan bagaimana tentang nilai ekonomisnya. Sekarang soal pengolahannya ini bagaimana sih? Mungkin Sobat Bersinar juga nggak tahu jenis limbahnya seperti apa gitu. Ya, di sini mau nambahin aja ya tadi yang sudah disampaikan bahwa limbah dari pertanian khususnya di Klaten itu kan yang paling banyak adalah jerami sama kulit daripada kedelai ya. Jadi di sini titik beratnya di jerami aja, karena kalau kulit daripada kedelai kan sulit ya Mbak Mas, kan gitu. Kita belum banyak pengolahan kan gitu. Jadi jerami kita fermentasi ya, yang dari itu nanti menghasilkan daripada zat-zat atau protein yang dibutuhkan oleh hewan. Yang dimana kalau kita pakai, kita sedikit bicara sampai ke output bisnisnya ya, jadi gitu. Jadi kalau kita pakai dari semua konsentrat, hasilnya kan pasti biaya produksi akan mahal. Oh iya. Ya kan gitu. Nah, di sini kita tambahkan dengan jerami, yang dimana kalau masyarakat atau petani yang belum mengetahui cara fermentasi, biasanya hanya jerami dijemur, dimakan sama ternak, itu bisa menghasilkan, cuma kualitas daripada zat atau vitamin dari protein daripada jerami kan kurang. Jadi kita fermentasi
dengan campuran apa ya? Ya ini sedikit molase gitu ya, molase. Nah, dikasih molase kayak dengan campuran urea. Jadi jerami kita jemur kering, kita sebar, kita bikin kayak apa ya Mbak Mas? Namanya apa? Ditumpuk. Biasanya apa itu? Disusun. Ya, disusun tinggi 30 cm, kita injek, kita padatkan, ya kita kasih molase, kita kasih urea, ditumpuk lagi, segitu disusun sampai penuh. Setelah habis ditutup aja. Nah, setelah ditutup kita tunggu 2 sampai 3 minggu. Setelah jadi itu diangin-anginkan aja. Jadi nanti daripada jerami sudah sedikit muncul kayak jamur, lah itu yang menambah protein daripada jerami yang pertamanya 4% menjadi 9%. Jadi bisa mengurangi daripada pakan pabrikan konsentrat kan begitu. Jadi titik beratnya ke situlah kalau fermentasi gitu. Ada yang lagi? Tadi Pak, Ya. jadi penasaran nih Pak. Oke. Ini kan mempunyai metode-metode seperti itu dan terus kemudian outputnya pun juga ke produksi juga ya Iya. Pak? Menekan biaya produksi. Iya. Rencana dijual nggak itu Pak? Maksudnya untuk pakan sapi dijual atau memang baru untuk pribadi atau memang rencana ada Kalau dijual? itu sebenarnya kita hanya pakai pribadi ya Mas, karena kita mending kita berikan itu informasi ke masyarakat atau petani supaya daripada perekonomian petani kan mengangkat yang pertama mereka hanya berpikir bahwa saya pelihara sapi hanya untuk bahasanya apa ya, celengan ataupun sebagai tabungan. Kalau pagi dia ke sawah pulang bawa rumput, ya kan, bawa dami di rumah, ini nggak diapa-apain ini, ya gitu. Nah itu kalau kita olah tadi dengan cara fermentasi kan menjadi bahasa yang modern sekarang kan bank pakan kan gitu. Oh, iya, iya. Ya kan itu, jadi itu bisa mengurangi. Jadi petani itu bagaimana petani berpikir bahwa saya punya sapi ini bukan sebagai celengan kan gitu, tapi sebagai penambah penghasilan kan begitu. Tapi tuh dari hasilnya nanti tidak terpengaruhi mengenai kualitas daging dengan pakannya tuh limbah tidak pakai pakan yang seperti biasanya. Tetap pakai pakan konsentrat yang awal yang sudah saya kerjakan ya. Ini pengalaman pribadi saya. Jadi konsentrat itu bisa kita tekan dari yang standar biasanya petani. Kalau kita bicara bisnis kita tekan dari 1 kilo gitu. Nah, sisa daripada itu ya kita kasih daripada jerami tadi kan gitu. Jadi sapi makan dari pagi sampai sore ya makan jerami kan gitu. Pagi sama sore kita kasih konsentrat. Jadi penekanan daripada sapi ataupun hasil dari outputnya adalah ke daging kan gitu. Kalau kita bisa menghasilkan dalam 1 hari 1 kilo daging itu kita untung, betul Pak? Betul kan? Nah. Tadi kan udah ada nih efisiensi, apakah itu sudah disampaikan ke masyarakat secara real, apalagi ini kan Komisi 1, apakah sudah terjun ke masyarakat untuk mengedukasi hal ini? Mas atau Pak boleh dijawab? Atau kita panggilkan Iya. yang ketuanya langsung ya? Ketuanya dulu gitu. Oke, mungkin kita akan bahas Untuk setelah nanti menyampaikan. kita akan mengundang narasumber kita selanjutnya yaitu Bapak Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Klaten. Monggo Bapak. Bapak Eko Prasetyo. Selamat siang Mbak Titi. Ya, selamat siang. Siang Mas Martin, Pak Sek. Oke. Iya. Langsung saja ya Pak ya menyambung ini kan Iya. apalagi Komisi 1 bagaimana peranannya, apalagi ini kan bisa menekan ya kan biaya produksi dan efisiensi dengan waktu yang nggak terlalu lama juga ya berarti itu bagaimana Pak perannya gitu. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang harus kita sampaikan ke masyarakat, peternakan ini bagian yang tidak terpisah dari Dinas Pertanian ya. Iya. Nah, Dinas Pertanian ini memang bukan ranahnya di Komisi 1, kita di pemerintahan. Tetapi lebih jauh dari itu menyambung apa yang disampaikan Mas Martin, apa yang disampaikan Pak Sekretaris tadi. Sesungguhnya saya tertarik pada potensi di Kabupaten Klaten. Ketika kita bicara limbah pertanian, sesungguhnya berapa sih potensi kita di Kabupaten Klaten, kira-kira kan begitu. Dari luasan tanah lahan pertanian kita, kenapa kita disebut sebagai salah satu penyangga pangan di Jawa Tengah atau lumbung pangan di Jawa Tengah? Karena ternyata luas tanah lahan pertanian kita itu di atas 30.514 hektar.
Nah, kalau menyambung tadi, nah dari 30.514 hektar ini yang ditanami pajale itu padi, jagung, kedelai. Ya. Pajale. Nah, padi, jagung, kedelai itu sekitar 25.000 hektar. Dari situ kita bisa hitung, ternyata potensi limbah pertanian kita itu banyak. Banyak sekali. Nah, kalau yang tadi Mas Martin katakan, misalkan jerami, kita kan memang lumbung pangan ya mesti penghasil padi yang paling di ini Klaten. Nah, potensi kita untuk pengolahan jerami ini sangat luar biasa, sangat banyak sekali. Kalau tadi disampaikan apakah cukup banyak jerami? Ternyata dari literasi yang saya baca, kan pengolahan ini salah satunya dengan teknik suplementasi. Apa itu suplementasi? Suplementasi adalah menambah nutrisi-nutrisi lain, bahan-bahan lain dari limbah pertanian ini untuk kemudian apa yang disampaikan Mas Martin agar gizi proteinnya bisa naik. Nah, ini sesungguhnya potensi kita ada di sini. Banyak potensi kita. Nah, kalau tadi saya tertarik apa yang disampaikan Pak Sek tentang pertanian yang terintegrasi kalau nggak salah. Nah, ini bagaimana ini kemudian kita mencoba pendekatan agar para petani ini nanti limbahnya untuk para peternak, karena peternak kita apakah sudah terdaftar? Sudah banyak. Datanya ada di Dinas Pertanian. Banyak sekali, saya melihatnya setiap desa sekarang sudah ada kelompok tani ya. Kelompok tani ya Pak Sek ya, yang mengelola bantuan-bantuan sapi. Apakah itu dari bantuan APBN, APBD provinsi, atau bantuan ternak kambing dari kabupaten. Ini sudah terdokumentasi dengan baik di Dinas Pertanian. Nah, kalau itu bisa kemudian bekerja sama antara petani, peternak, nanti pupuknya diambil dari limbah peternakan, ini kemudian disampaikan kepada petani, ini yang disebut Pak Sekretaris tadi sebagai satu integrated farm. Pak, bagaimana ini kacamata, apalagi dari Ketua Komisi 1 nih melihat ini pemanfaatan limbah pertanian menjadi pakan itu apakah di Klaten sudah efektif atau belum ini Pak? Terima kasih Mbak Titi. Jadi persoalan kita memang ada di pendampingan, ada di edukasi, bagaimana mentransformasi apa yang disampaikan Pak Sekretaris, apa yang disampaikan Mas Wakil tadi menjadi semacam bahasa pribumisasi teoritis menjadi aplikasi di lapangan. Nah, ini menjadi persoalan yang menjadi kunci. Nah, kalau pertanyaan adalah apakah Klaten sudah efektif, saya kira harus ditingkatkan ya. Kita harus jujur mengatakan bahwa harus ditingkatkan dengan apa? Dengan satu, edukasi seperti yang kita lakukan hari ini, salah satunya adalah mengedukasi melalui media Mbak Titi dan Mas Awi. Nah, kemudian yang kedua, pendampingan dengan siapa? Di kita ada namanya PPL. PPL ini memang yang bersentuhan langsung dengan kelompok-kelompok tani, kelompok-kelompok ternak. Bagaimana mereka nanti menjadi ujung tombak kita agar fermentasi atau pengolahan pakan ini bisa ditransformasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat menjadi paham betul. Karena sesungguhnya teori fermentasi yang disampaikan Mas Martin tadi semuanya kan limbah, misalkan jerami juga limbah pertanian, kemudian ada begatul, ada dedak, ini juga limbah penggilingan padi yang bisa dimanfaatkan sesungguhnya di situ. Nah, tinggal kemudian kalau pertanyaannya apa nih peran DPRD, kan sesungguhnya seperti itu. Apa nih peran DPRD ini? Nah, kalau peran Komisi 1 lebih pada kemudian lebih efektif di Komisi 2 mestinya. Tetapi bukan kemudian kita tanpa peran. Kita bisa mendorong program-program pendampingan ini melalui program kerja, melalui apa? Melalui Banggar, Badan Anggaran. Karena semua muara dari program kerja di Kabupaten Klaten harus dibahas di dalam Badan Anggaran, kemudian disampaikan kepada paripurna, dimintakan persetujuan, baru program itu jalan. Nah, tetapi sesuai tupoksi kita memang kita ada batasan. Komisi 1 tentang pemerintahan, Komisi 2 tentang pertanian. Apakah tidak boleh Komisi 1 mengusulkan tentang pertanian? Boleh, melalui wakil-wakil kita yang ada di Komisi 2. Oke, sekarang ke Pak Ruslan. Pak Ruslan kan ini juga sebagai peternak. Gimana nih melihat di Klaten, apakah masih ada kah yang mau jadi peternak gitu, para generasi muda gitu Pak? Betul. Selain Mas Marteni ya soalnya. Udah ada Mas Muda Marteni. Makanya sekarang kemarin dicari para peternak milenial. Jadi para pemuda, para remaja ini disebutnya sebagai peternak milenial. Nah, ini kemarin didaftar. Nanti karena kalau sudah
daftar, para peternak atau calon peternak yang milenial tadi, ini harus punya ditingkatkan skillnya terutama. Yang sekarang ini kan menganggap misalkan peternak itu seolah-olah tidak menarik gitu. Padahal sebenarnya kalau sudah tahu kuncinya budidaya ternak ini, kemudian tahu potensi labanya, itu pasti sebenarnya akan berbondong-bondong. Kebanyakan memang tidak tahu ini, sehingga memang tadi perlu disampaikan terus edukasinya, peningkatan skillnya. Tapi sebenarnya peluangnya bagi dunia usaha itu sangat luar biasa. Kalau tadi misalkan Mas Martin ini ideal satu peternak itu punya 20 itu bisa laba 100 juta per tahun loh Mbak. Gajinya 100 juta lebih. Waduh. Kalau Waduh. kita punya 20, Pak Eko tolong Pak. ini 100 juta. Kita punya 40, satu tahun bisa laba 200 juta dan seterusnya. Dan potensinya masih luar biasa karena tadi Indonesia memang baru menuju swasembada daging itu di 2026. Makanya sekarang sebenarnya harus para milenial ini juga harus melirik terhadap budidaya sapi ini karena potensi labanya sebenarnya luar biasa. Nah, nanti kemudian dipadukan dengan teknologi-teknologi yang terbaru, dengan inovasi tadi yang disampaikan Mas Far, dengan fermentasi. Ini salah satu saja. Masih banyak lagi juga teknologi-teknologi yang lain yang bisa meningkatkan efisiensi cost. Sudah ada di depan kita ya Mbak Titi ya. Ada milenial loh dengan berternak loh. Nah bagaimana dengan menurut Pak Eko sendiri, milenial sendiri untuk bergerak di pertanian Pak? Seperti Mas Martin pertanian yang lain. Iya, saya kira apa ya, kita harus mengakui bahwa memang kita kekurangan minat ke arah itu. Iya. Makanya kemudian tadi Pak Roslan menyampaikan ada luncuran program terkait dengan sebutan petani milenial atau peternak milenial. Nah, kenapa kemudian ada semacam keengganan para pemuda kita untuk turun ke sawah atau turun ke peternakan, ke kandang? Ya salah satunya karena kekurangtahuan bahwa ternyata di peternakan, di pertanian ini ada sesuatu yang menjanjikan. Mereka lebih tertarik misalkan merantau, kemudian ya ujung-ujungnya merantau itu ya Mas, ujung-ujungnya merantau kan pulang lagi, pulang lagi dan mengerjakan apa? Ya pertanian dan peternakan lagi kalau di kampung. Jadi kenapa tidak kemudian dari awal? Nah ini kemudian menjadi tanggung jawab kita bersama, pemahaman, sekali lagi pemahaman tentang ini. Oke, terakhir ya Pak untuk Mas dan juga Pak yang sudah hadir pada hari ini, gimana sih harapan ke depan mengenai soal peternakan dan pemanfaatan limbah pertanian? Dari Mas Martini boleh? Kalau ke depan tadi sedikit Pak Eko sudah bilang ya bahwa anak muda kurang tertarik. Sebenarnya bukan kurang tertarik, tapi nggak mau kotor. Oh. Ya. Karena kalau di peternakan kan kotor ya. Ya. Kesempatannya saja langsung. Gitu. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan Pak Roslan tadi 1 tahun 100 juta dalam peternakan adalah bukan hal yang mustahil atau susah. Selama kita bisa menekuni itu, kita tahu daripada suplai pakan, suplai daging, apalagi kita belum swasembada daging, otomatis kita masih punya pasar yang luas, seluas-luasnya kan begitu. Jadi ke depan bagaimana dari teman-teman ataupun anak muda yang minat di peternakan yang masih luas, banyak banyak peluang kan gitu yang belum bisa kita tangkap gitu. Jadi kalau saya hanya batas ngajak aja sih. Gitu. Mungkin dari Pak Roslan. Ya, untuk para pemuda, para generasi milenial ini, ya, mari kita gali potensi Klaten khususnya ini, potensi agrobisnis kita, potensi agroindustri kita untuk kita kembangkan dengan budidaya ternak. Jadi keterpaduan antara pertanian dan peternakan untuk mendapatkan peluang usaha yang bagus, yang meningkat. Gitu, luar biasa. Mungkin selanjutnya Pak Eko untuk ada harapan bahwa ke depan para pemuda ini
kemudian tidak bekerja pada satu instansi atau bekerja pada orang lain. Tetapi harapannya para pemuda ini bisa mempekerjakan melalui apa? Melalui manajemen peternakan yang baik, melalui manajemen pertanian yang bagus juga. Saya mengambil contoh, salah satu contohnya di Thailand. Kita mengenal jambu Bangkok, durian Bangkok. Ternyata ketika kita baca literasi, sarjana-sarjana mereka itu dulu kuliahnya di mana? Di IPB. Ketika mereka pulang mengembangkan ilmu-ilmu yang diserap dari Indonesia ke sana. Sekarang kita menikmati buah dari mereka yang ke sini. Nah, kita sudah waktunya membalikkan hal itu dan ke depan saya percaya generasi muda kita akan bisa. Itu harapannya. Ya, amin. Luar biasa ya Vin ya. Iya, Menarik iya. sekali hari ini. Gimana Bahas sudah tentang puas peternakan. hari ini? Ya, sudah. Oke, langsung saja terima kasih untuk Sobat Bersinar yang sudah menyaksikan Kuping Panas hari ini. Terima kasih Pak Ruslan, terima kasih Mas Marteni, terima kasih Pak Eko. Iya. Jangan bosan main ke Kuping Panas ya Vin. Iya. Pastinya. Khusus dengan wajah-wajah kita dan kru-kru ya, Pak. Oke, pastinya Sobat Bersinar sudah menunggu selalu apa sih topik yang mau dibahas gitu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini. Kalau misalkan mau request mau bahas apa bisa langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih, saya Titi Rahman. Dan saya Alvin Maulana. Dan seluruh Tamu narasumber hari ini terima kasih. Tetap saksikan Kuping Panas. Kumpulan info penting yang lagi Panas.